Ini gue lagi punya duit sih dari bokap. Anaknya buat apa ya? Lagi gak butuh-butuh banget soalnya. Oh, coba investasi di pasar modal aja. Hah? Pasar modal? Apaan tuh? Oh, kamu belum tahu? Iya, sini kita jelasin aja, sekalian nongkrong bermanfaat kan? Sebelum kita bahas pasar modal itu apa, aku ceritain dulu ya gimana pasar modal itu bisa terbentuk. Jadi secara global, kegiatan pasar modal sudah ada sejak tahun 1300-an, meski belum resmi bernama sebagai pertukaran saham. Meskipun begitu, transaksi pertukaran saham pertama kali terjadi di Antwerp pada tahun 1593. Bentuk instrumen yang ditukarkan pun juga beragam, diantaranya ada promissory notes, bonds, maupun perjanjian pembagian income. Nah, sementara itu di Indonesia, kegiatan pasar modal terjadi akibat dibukanya Batavia Stock Exchange oleh VOC yang saat itu menjajah Indonesia. Namun, pasar ini sempat tidak aktif hingga tahun 1977 akibat ketidakstabilan keamanan Indonesia. Nah, dari sejarah tersebut, kita kemudian bisa tahu nih gimana ya prospek perkembangan pasar modal ke depannya. Beberapa peneliti bilang, untuk mengembangkan pasar modal, pemerintah harus mendorong aktivitas perdagangan lokal dan membangun sistem yang dapat meningkatkan akses pasar ke dunia internasional. Menurut UU nomor 8 tahun 95, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal itu dibagi menjadi dua, yaitu pasar primer dan juga pasar sekunder. Yang ketiga, produk yang paling umum diperjualbelikan itu namanya saham dan obligasi. Yang keempat, pasar modal itu sebenarnya memiliki fungsi yang sama seperti pasar pada umumnya, tapi bedanya terletak pada produk yang dijualbelikan, yaitu modal. Yang kelima, analisis yang biasanya dipakai itu adalah analisis fundamental dan teknikal. Emangnya kita bisa beli apa aja di pasar modal? Terus yang jualnya siapa sih? Jadi, produk yang ditawarkan pada pasar modal mencakup saham, obligasi, reksadana, ETF, dan derivatif. Tapi jangan lupa ya, karena setiap produk tersebut pastinya memiliki ekspektasi keuntungan dan risiko yang berbeda-beda. Nah, yang menjual produk tersebut namanya emiten. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, emiten merupakan perusahaan yang telah memenuhi syarat tertentu sehingga diperbolehkan untuk menjual sebagian kepemilikan atau efek perusahaan kepada masyarakat. Selain itu, ada pihak-pihak penting dalam pasar modal ini, yaitu perusahaan sekuritas sebagai perantara perdagangan efek, manajer investasi sebagai pengelola dana investor, pemerintah sebagai pembuat regulasi, dan masih banyak lagi. Oh, mantap juga ya. Terus gimana cara beli tiap-tiap produknya? Jangan khawatir, untuk mulai investasi, tiap-tiap produk itu sebenarnya memiliki cara yang relatif sama dan mudah loh. Bener banget, kamu hanya perlu mempersiapkan KTP, buku tabungan, dan NPWP. Jika ada, lalu kamu harus mengisi formulir yang bisa dilakukan secara online. Selesai deh, kamu bisa menyetorkan dana dan siap untuk berinvestasi. Oh iya, untuk saham, kamu harus menyetorkan deposit ke rekening investasi kamu yang jumlahnya berbeda-beda di tiap perusahaan sekuritas. Biasanya berkisar antara 100.000 hingga 10 juta rupiah. Tapi kan duit yang gua punya nggak sebanyak itu. Oh, tenang aja. Ada beberapa alternatif untuk berinvestasi bagi investor yang memiliki modal kecil. Bener tuh, kamu bisa menggunakan robo-advisor untuk membantu memilih investasi yang baik dengan memakai automated intelligence yang sudah diatur dalam peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 loh. Alternatif kedua, kamu bisa berinvestasi di program pensiun dan platform akan menginvestasikan dananya lagi menjadi sekuritas agar uangnya nggak kehilangan nilai nantinya. Nah, selain itu, alternatif ketiga adalah berinvestasi di reksadana yang investasinya akan dikelola oleh professional money manager. Nah, yang terakhir, kalau mau yang risikonya paling kecil, kamu bisa berinvestasi di surat perbendaharaan negara. Selain kupon yang pasti dibayarkan dan pajak yang kecil, negara nggak akan mungkin bangkrut kan? Ah, masa sih? Yakin? Aman gak sih tapi investasi di pasar modal tuh? Aman kok, perusahaan yang bisa mengumpulkan modal dari pasar modal dikenal sebagai perusahaan yang sudah go public dan mereka itu menempuh proses yang panjang. Pertama, perusahaan harus mengetahui tahapan mendapatkan izin go public. Lalu, mereka memilih perusahaan sekuritas terbaik
sebagai penjamin emisi yang akan membantu perusahaan dalam prosesnya. Dan perusahaan sekuritas ini juga harus terdaftar di OJK. Perusahaan juga harus menyiapkan laporan keuangan yang kredibel dan lengkap. Nah, setelah semua dokumen persyaratan lengkap, perusahaan akan mengajukan untuk IPO di BI. Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari OJK dan BI. Mekanisme setelah go public akan selalu diawasi dengan ketat oleh BI melalui regulasi sebagai instrumen pengawasannya. Oh alah, gitu tuh. Oh iya, jangan salah, BPPAM LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, OJK, serta Kementerian Keuangan juga mengatur secara ketat aktivitas di pasar modal ini loh. Nih ada list undang-undang dan aturan lainnya. Nah, betul tuh. Jadi, perusahaan nggak bisa melakukan IPO secara asal-asalan. Karena sudah diatur oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengatur dan pengawas jalannya transaksi keuangan. Kira-kira ada nggak sih instrumen pasar modal yang buat orang kayak gue yang pengen investasi sesuai ajaran agama gitu? Ada kok. Akhir-akhir ini marak juga bermunculan instrumen pasar modal syariah, yaitu instrumen yang berbasis dan memiliki mekanisme syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Sampai dengan saat ini, efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi saham syariah, sukuk, dan unit penyertaan dari reksadana syariah. Oh, udah banyak juga ya ternyata instrumen syariah di Indonesia. Tapi aman gak sih investasi di instrumen syariah tuh? Tenang aja, instrumen pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan, sehingga pengawasannya akan sama dengan instrumen konvensional. Selain itu, BPPAM LK selaku regulator pasar modal di Indonesia juga sudah memiliki dasar hukum khusus yang mengatur tentang pasar modal syariah, yaitu Peraturan Nomor 1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, Peraturan Nomor A13 tentang penerbitan efek syariah, Peraturan Nomor A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Salah satu perbedaan mendasar adalah adanya penerapan prinsip muqarodah atau mudharabah. Singkatnya, prinsip tersebut mengharuskan adanya profit atau loss sharing yang seimbang antara investor dan perusahaan. Oh ya udah deh, kalau gitu gue pulang duluan ya. Loh, buru-buru amat. Mau kemana? Mau minta duit lagi nih buat investasi di pasar modal. Jadi nggak sabar